Kau sudah berdiri lama, mau beli atau enggak? Aku nggak bawa uang. Kau berikan aku 2 roti kukus dulu, nanti cucuku datang, baru aku bayar. Nggak ada uang tapi mau makan roti. Sana pergi. Kakek, Anda baik-baik saja? Hah? Hei, apa harus kasar begitu? Cuman beli roti kukus, harus kasar pada orang tua. Berapa? Aku yang bayar. 10 buah. Ini. Kakek, Anda makan dulu. Kalau masih kurang, aku belikan lagi. Oh, ini sudah cukup. Nona, siapa namamu? Namaku Tasya. Tasya Suta. Oh, gadis yang lumayan. Kau pasti cocok. Jadi cucu menantuku. Nanti cucuku datang, aku kenalkan padanya. Enggak, kakek. Terima kasih atas niat baik Anda. Aku belum ada rencana menikah. Sekarang aku sedang giat mencari uang. Baik. Oh, maaf. Halo? Hah? Maaf. Makananmu akan segera tiba. Maaf. Kakek, maaf. Aku harus segera antar makanan. Aku pergi dulu. Baik, pergilah. Oh, iya. Kakek, ini nomor teleponku. Kalau butuh bantuan, telepon aku. Baik, Kakek, dadah. baik. Selamat datang kembali Tuan Anto. Kakek, kenapa kau keluar sendirian dari bandara? Cucu sialan. Aku sudah lama menunggumu, tapi kau nggak datang. Cucu menantuku jadi kabur. Cucu menantu? Kakek, kau baru pulang sudah bicara omong kosong. Aku belum nikah. Dari mana ada cucu menantu? Ayo kita pulang. Kau lihat, bukannya ini sudah ada. Ayo, ikut aku ke Kencan Buta. Ikut ke Kencan Buta. Ayo. Tolong aku. Kakek. Halo, apa ini Tasya? Aduh. Aku adalah kakek yang tadi kau belikan roti kukus. Benar, sekarang dadaku terasa sesak. Aku agak nggak enak badan. Pandanganku juga nggak jelas. Apa kau bisa datang kemari? Baik, aku segera kirimkan lokasiku padamu. Baik, baik. Yang benar saja kakek. Anda jangan buang-buang tenaga. Anda di matanya cuma pria tua yang nggak bisa beli roti kukus. Dia nggak akan datang kemari. Kita tunggu saja. Kakek. Kakek, kenapa? Di mana yang Nggak nyaman? apa-apa. Begitu melihatmu, aku langsung sehat. Tasya, ini cucuku. Namanya Niko. Usianya 27 tahun dan orang berbakat. Bagaimana kalau kalian berkenalan? Kakek, Anda belum dengar pendapatku. Apa ada gunanya? Kakek, aku sudah bilang gak ada rencana menikah. Oh, Kebetulan sama denganku. Kakek, ayo kita pergi. kau mau kemana? Tasya, Iya. apa kau takut setelah menikah kami akan memperlakukanmu dengan buruk? Oh, bukan. Asal kau mau menikah, aku berjanji akan memberimu rumah besar dan mahar 2 triliun. Bagaimana menurutmu? Kasih aku ceknya. Cek apa? Berikan ceknya pada aku. Maaf, kakekku sudah demensia tingkat lanjut. Dia selalu berhalusinasi. Keluarga kami sangat kaya. Gak apa-apa. Sebenarnya aku tinggal di rumah sewaan. Lalu mobil juga aku pinjam. Aku bahkan gak ada pekerjaan. Mungkin di mata para wanita, aku ini bukan pria yang baik. Enggak. Maaf. Aku angkat telepon dulu. Ya, pergilah. Sekarang sudah takut. Anak sialan masih pura-pura miskin. Siapa yang demensia? Bukan. Halo? Anak sialan, cepat kembalikan uangku. Biaya pengobatan ibumu 400 juta harus beres.
cuma 160 juta. Kenapa jadi 400 juta? Bukannya aku bayar dalam 2 tahun? Apa? Nggak perlu bunga? Toh ibumu juga sudah mati. Sekarang balikan uangku. Kalau nggak, aku akan buang semua barang ibumu. Jangan, aku kembalikan. Aku nggak bilang nggak bayar. Kau lihat, kelihatannya niatnya buruk. Lagian kita nggak kenal dia. Mungkin saja dia mengincarmu. Kau ini sejak kejadian itu selalu berprasangka buruk. Mataku sangat tajam. Tasya adalah gadis baik. Kalau kau nggak dapat dia, aku akan memberimu pelajaran. Nona Tasya, kau juga tahu kondisiku. Kalau kau menikah denganku, pasti akan menderita. Aku rasa kau juga nggak mau. Aku mau. Nah, Kau mau? Tapi aku ada satu syarat. cepat bilang. Kalau menikah, aku ingin mahar 400 juta. Akhirnya kau tunjukkan sifat aslimu. Kebetulan kakek bisa lihat sifat aslimu. Nggak masalah. Aku suruh bagian keuangan siapkan. Menghabiskan 400 juta untuk mendapatkan cucu menantu sebaik ini, keluarga kami beneran untung. Kakek, terima kasih. Aku akan segera kembalikan pada Anda. Kok harus kembalikan? Nantinya kita adalah satu keluarga. Oh ya, sekarang kita bawa kartu keluarga dan segera daftarkan pernikahan. Ayo. Cepat pergi. Gak disangka, aku menikahi pria asing yang baru kukenal 2 jam. Serasi sekali. Kakek, Anak sialan, kau harus baik pada Tasya. Kalau enggak, aku akan menghajarmu. Kakek, kau tenang saja. Aku pasti akan baik padanya. iya kakek. Kami akan hidup dengan baik. Baik, aku bisa tenang. Aku segera pulang dan menelpon video, lapor pada ibu dan nenekmu. Ya, baiklah kakek. Aku pergi dulu. Ya, kakek hati-hati. Hati-hati kakek. Aku kasih tahu ya, jangan ada niat lain padaku. Aku cuma mau menyenangkan kakekku. Nih, simpan nomor teleponku. Hah? Kita sudah menikah. Apa mungkin aku nggak ada nomormu? Oh. Baik, kalau aku harus menyenangkan kakekku, aku baru menghubungimu. Pergi dulu. Aku kasih tahu, aku sangat miskin. Jangan berharap bisa mendapatkan apapun dariku. Maksudku adalah... Kau sedang apa? Aku ada urusan mencarimu. Ada apa? Ini, Apa ini? surat utang mahar 400 juta. Kau memberiku surat utang? Iya, aku tahu kau nggak bersedia menikah denganku. Dan kondisimu sendiri juga bukan orang kaya. Aku nggak bisa ambil keuntungan darimu. Munafik. Kau nggak akan kembalikan. Aku akan kembalikan. Aku sudah dapat panggilan kerja. Aku akan segera dapat pekerjaan, ditambah uang dari antar makanan, dan hidup hemat. Aku segera bisa kembalikan. Apa aku sudah salah paham padanya? Pak! Pak Niko! Pak! Pak Niko! Kau sedang apa? Cepat pergi! Cepat! Kalau dilihat-lihat, dia tampan juga. Kau lanjutkan pekerjaanmu. Aku pergi dulu. Baik. Hati-hati. Simpan ini. Surat nikah. Pak Niko beneran sudah nikah? Gunung es akhirnya meleleh juga. Kau bilang apa? Aku melakukannya demi kakek. Aku belum kenal wanita itu. Kau ingat, jangan bongkar identitasku. Baik. Ini sudah siang. Ayo ke Sayu. Sayu? Perusahaan desain yang baru Anda akuisisi? Ya, hari ini wawancara besar pertama mereka. Ayo kita berangkat. Ayo jalan.
Perusahaan desain sekecil ini, tapi orangnya begitu banyak. Kau nggak tahu? Sayu sudah diakuisisi Grup Vido. Tentu saja banyak yang melamar. Grup Vido? Bukannya itu perusahaan nomor 1 di kota Jiha? Katanya CEO Grup Vido adalah jenius bisnis. Baru ambil alih perusahaan 2 tahun, nilai perusahaan sudah meningkat 3 kali lipat. Selain itu dia juga kaya dan menawan. Yang terpenting dia masih lajang. Tentu saja. Selain itu, katanya Pak Vido sangat rendah hati. Cuma orang pusat yang pernah melihatnya. Kalau bisa jadi istrinya, mati juga sepadan. Itu, kau juga mengincar jadi istri CEO? Enggak, aku sudah menikah. Oh, baguslah. Saingan jadi berkurang. Aku cuma mau cepat kerja dan dapat uang. Lalu kembalikan uang ke Tuan Niko. Siapa nama Pak Vido? Kau nggak tahu nama Pak Vido? Tasya, Aku di sini. Pak Niko, Pak Theo dari kantor pusat sudah nunggu Anda di ruangan. Baik, aku segera ke sana. Kalau ada masalah, segera hubungi aku. Mohon tanya, apa aku harus perkenalkan diri dulu? Bu Rika belum bicara. Kok buru-buru? Nona Kiki sudah sampai. Pamanmu sudah memberitahu kami. Kau tenang saja. Mulai dari kau. Namaku Tasya, lulusan jurusan desain, Universitas Jiha. Ini semua karyaku, silakan dilihat. Tasya? Ternyata kau. Kiki? Kiki, kalian saling kenal. Tasya itu murid miskin yang terkenal di jurusan desain kami. Dia bayar kuliah dengan jadi pemulung. Aku nggak kenal orang begini. Gak heran dia memancarkan aura orang miskin. Bu Rika, apa ini ada hubungannya dengan wawancara? Tentu saja ada. Wawancara untuk memahami masa lalumu. Aku tanya, apa pekerjaanmu sebelumnya? Pekerjaanku sebelumnya kurir makanan. Hah? Karena di keluargaku. Aduh, sekarang kurir makanan juga bisa melamar ke perusahaan kita. Apa bagian HRD sudah buta? Tasya, kau harus tahu, Sayu merekrut desainer, bukan petugas kebersihan. Di wawancara bersama denganmu, sudah menurunkan standarku. Benar. Kenapa kau merasa saya akan merekrut kurir makanan? Bu Rika, begini. Pekerjaanku sebelumnya ada alasannya, tapi aku nggak pernah menyerah. Jadi, apa Anda bisa lihat karyaku dulu? Baru memutuskan. Seorang kurir makanan bisa punya karya apa? Bu Rika, bisa lihat karya ini, biar dia menyerah. Baiklah, Karyaku adalah karya mahasiswa berprestasi yang kubeli dengan harga mahal. Lihat bagaimana kau melawanku. Ini, Sama persis. Sama persis. Bu Rika, Tasya yang menjiplakku. Kau bohong. Ini karyaku. Aku menang penghargaan di sekolah. Kok jadi milikmu? Gambar desain ini ternyata miliknya. Dunia ini kecil sekali. Kau bohong. Karya ini sudah kudesain saat di tahun pertama dan ada di komputerku. Kau sekarang menjadi karyamu. Baik. Kau bilang ini karyamu. Ayo, apa konsep desainnya? Keluarkan. Aku sudah begitu lama, mana mungkin aku ingat. Nggak ingat? Atau memang nggak tahu? Kiki, saat kuliah kau menjiplak tugasku. Setelah lulus, malah merebut barang milikku. Kau kira ada uang bisa semena-mena? Kau sudah cukup. Kenapa ribut? Pamannya Kiki adalah anggota direksi Grup Vido. Sementara Tasya adalah orang miskin. Dia nggak ada latar belakang. Nggak perlu karena dia menyinggung Kiki. Tasya, kau bilang Kiki menjiplakmu. Tapi Kiki berasal dari keluarga kaya. Selain itu dia sendiri juga siswa teladan lulusan luar negeri. Kau nggak ada pengalaman kerja. Kau bilang dia menjiplakmu. Siapa yang percaya? Ada latar belakang nggak berarti ada kemampuan.
Siapa yang menjiplak? Selidiki ke sekolah. Sudah tahu. Apa kau berani? Bu Rika, apa perlu melakukannya? Enggak, tentu saja enggak perlu. Tasya, menjiplak adalah hal terlarang di dunia desain. Bawa barang-barangmu dan pergi dari Sayu. Tasya, kau nggak bisa melawanku. Proyek itu belum diurus. Kau keluar dulu. Baik. Pak Niko, Ada apa di luar? Kok ribut sekali? ada 2 pelamar yang karyanya sama. Ini salinan 2 karya itu. Bagaimana keputusan para pewawancara itu? Mereka bilang ini palsu. Karya ini jelas lebih detail. Konsep desainnya juga jelas. Tapi yang ini bukan cuma gaya gambarnya asal-asalan. Data ini juga mengalami kesalahan serius. Bukannya sudah jelas siapa yang menjiplak? Para manajemen di Sayu ini kerja apa? Kalau tahu perusahaan ini begitu kacau, hari ini bereskan dulu. Baik. Kalian kelewatan. Nggak masalah. Nggak bekerja di sini. Tasya, berdasarkan statusmu, bisa melamar ke Sayu sudah kehormatan untukmu. Awas. Awas. Nona Kiki, jangan banyak omong dengannya. Dia cuma pelamar, bahkan gak sebanding dengan staf magang. Benar, orang seperti dia gak bisa masuk ke lingkaran dunia desain. Aku juga nggak sudi berada di satu lingkaran denganmu. Kau kenapa di sini? Pak Fido? Pak Fido? Kau adalah Pak Fido?